Ini terkait program, ya Pak? Ya, program sekolah itu tadi yang sudah saya buatkan itu kan Baskara Pendidikannya sudah saya buatin di sini kan masih rapor pendidikan yang lama kan Pak, berarti menggunakan tahun 2024. Kemudian saya benahi dalam bentuk kegiatan dan pembiasaan yang untuk tahun 2025 ini menganut kepada pembiasaan yang 7 kebiasaan Pak Menteri tadi sama 8 karakter yang akan kita buatkan Pak. Jadi programnya pertama itu pendidikan inklusif, ciptakan sekolah aman nyaman untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Latar belakangnya karena memang ada siswa kita yang inklusif Pak. Ya. Satu yang selain ada siswa berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif ini kan untuk harus ada bahwa memang tidak bisa menyamakan untuk semua siswa ya Pak ya. Jadi bentuk kegiatan teknisnya itu kita ada kegiatan Among Circle yang memang dari tahun lalu sudah kita buatkan, sudah dilaksanakan. Terus pengembangan lingkungan sosial dan pengembangan lingkungan akademik. Dan itu sedang visi sekolah tadi, L kami menjadikan akademik yang kondusif, L yang pelayanan prima, aman dari perundungan, sama profil pelajar Pancasila kan Pak, itu yang visi sekolah tadi. Kemudian kita bentuk dalam kontrol kita pakai habit tracker buku ini Pak, yang ini sudah dirancang oleh teman-teman warga sekolah dalam kelompok kita, dibuatkan sambil kontrol juga dengan orang tua. Jadi itu bentuk kerjasamanya ke orang tua Bapak. Nah berikut programnya adalah yang untuk 1 tahun ini kami fokus pada kandidat sekolah rujukan di Google KSRG. Sebagai laporan ke Bapak, tahun ini kami sudah seluruh gurunya sudah tingkat dasar Pak, Binteknya ada 1 bulan yang lalu, dan ini menuju ke tingkat 1. Terus pembelajarannya sekarang punya kelompok 60, jadi dipakai, jadi digunakan dengan classroom, juga media-media juga jadi dipakai dengan menggunakan kelompok. Jadi siswa pakai, namun tidak dibawa pulang Pak, hanya dipakai di sekolah. Sudah diberikan sambil ada sama artinya pernyataan-pernyataan untuk menjaga dengan baik segala macam sudah digunakan untuk pemanfaatan kelompok. Itu yang sekarang dibiasaan. Terus kan rapor pendidikan kita itu fokus pada peningkatan literasi Pak. Jadi dan digitalisasi sekolah tadi ini yang akan kita kembangkan, dan ini masuk juga ke dalam RHK-nya teman-teman untuk pembelajaran. RHK-nya di saya di kepala sekolah itu pada penguatan program Pak, ada program yang mendukung pembelajaran yang berserta didik. Jadi RHK itu. Nah di sana itu yang kami buatkan Pak. Dan ini dianggarkan dari sampai saat ini 2025 masih menggunakan anggaran dana BOS reguler Pak. Karena untuk yang sekolah penggerak BOS kinerjanya kita masih belum tahu keberlanjutan. Masih menunggu prosedur dari kementerian. Oke, yang literasi tadi ya. Iya. Tadi di situ dituliskan ditekankan kepada literasi digital ya. Salah satunya ya. Ya. Literasi yang lain bagaimana? Tetap juga dijalankan Pak, seperti kita ada pembiasaan guru-guru kan sekarang sudah memang menggunakan pembelajaran yang kalau di masalah yang di teman-teman di pembelajaran itu teks narasi sastra Pak. Jadi itu sudah diberikan juga bagaimana kota sastra. Terus ada tambahannya juga untuk Al-Quran, jadi literasi juga untuk pemahaman tentang keagamaannya tadi. Dikuatkan dalam program sekolah ada ekskul baca Al-Quran, sama memang ada kegiatan yang terstruktur di setiap hari Jumat, tafakur dan bacaan Al-Quran. Ada nggak pendalamannya tentang teks sastra itu? Maksud di situ misalkan di situ disebutkan mungkin rekomendasinya itu pemahaman tentang teks sastra ya? Iya, di sana rekomendasinya. Nah, terus yang ingin diperdalam tentang pemahaman teks sastra itu yang seperti apa? Yang saya lihat dari mapel yang saya masukin ke kelas guru ya, itu kalau di bahasa Indonesia bagaimana pemutasan analisis sastra dan puisi dan syair, lagu gitu kan Pak. Cuma kalau di kayak mapelnya bahas PPKN itu terkait dengan sejarah. Di IPS juga begitu. Nah yang belum saya masuk bahasa Inggris ya, mungkin bahasa Inggrisnya juga kurang begitu memahami sastra bahasa Inggrisnya gitu lah Pak. Nah terus itu teks narasi sastranya. Nah tapi untuk di sekolah itu kami memberikan buku-buku yang tidak hanya tentang akademis Pak. Jadi disiapin buku-buku literasi lain, misalnya pemahaman tentang lingkungan, pemahaman tentang ada tokoh
Bisa Oke. coba. Sejauh ini guru bahasa Indonesia pernah nggak melakukan testimoninya terhadap anak-anak terkait dengan teks sastra? Iya. Setahun semester lalu itu menjadikan anak kami bisa mendongeng sampai di tingkat di perpustakaan daerah, lomba di sana. Kemudian pada saat kita hasil belajar gelar karya itu anak-anak bisa mencapai monolog monolognya, puisi monolog, dan juga bercerita. Nah, sejauh ini guru bahasa Indonesia sering menggunakan gini, kalau ada sebuah kasus, membaca buku tentang sastra, terus diminta untuk guru menceritakan kembali apa yang dia baca dengan menggunakan bahasanya sendiri. Baik ada yang campur bahasa Indonesia plus juga campur dengan bahasa daerah. Artinya menceritakan dengan bahasa kemampuan berpikir. Harapannya di situ peningkatan pemahaman, karena literasi itu kan tidak hanya baca sastra tapi pemahaman mereka terkait kemudian segala macam. Dikuatkan dengan P5 kemarin Pak, saya juga mengangkat tentang kebinekaan dan kearifan lokal. Dan kemarin di sekolah juga sudah mengadakan kegiatan literasi budaya yang kami membawa seluruh siswa kami di hari sekolah itu untuk melihat kebudayaan yang ada di Bengkulu. Kami kunjung ke perpustakaan daerah, ke museum, ke Benteng Malboro, ke Masjid Jami, Masjid Taqwa, Rumah Bung Karno. Harapannya anak-anak punya wawasan. Jadi itu masuk dalam sebagai langkah dasar dari penguatan karakter tentang kearifan lokal dan kebinekaan yang mereka tahu tentang kondisi lingkungan di Bengkulu. Itu yang kemarin sudah diajarkan di bulan November Pak. Ya, jadi kita bawa anak-anak kita ke sana. Kita support dari kegiatan di sekolah penggerak. Jadi memang 0% anak-anak kan bawakan membantu transportnya. Mungkin kalau jajannya kita anak-anak bawa sendiri. Itu yang sudah kami lakukan. Jadi harapannya mereka ada muncul seperti itu. Dan kemarin monolog lomba terakhir pada bulan bahasa Oktober, anak-anak sudah berani mendongeng dengan menggunakan bahasa Bengkulu. Terus ada monolog puisi, ada tulisan-tulisan. Nah, sebagai bentuk juga sekarang ada anak yang inklusi tadi Pak, berkebutuhan khusus itu sudah bahkan mampu menceritakan apa yang mereka peroleh. Itu yang membuat saya sebagai kepala sekolah juga belajar dari dia. Artinya gini, dia menceritakan, dia memanfaatkan pemanfaatan pupuk, membuat pupuk kompos di rumahnya Pak untuk anak yang sederhana, karena dia tidak punya lahan banyak, dia tanam ubi Pak. Tujuannya nanti pas puasa dia nggak perlu jajan. Dia membuat kompos sendiri dari sisa-sisa makanan kelinci dan makanan sayuran yang dia punya. Dia siram terus. Dan itu dia ceritakan terus ke saya setiap hari itu kan, untuk ketemu. Saat ini saya membimbing anak tersebut, mendampingi kami. Saya minta untuk coba biar video. Bentuknya kan anak-anak biasanya suka dengan HP. Tapi saya ingin membuktikan itu dia merekam. Setelah belum merekam, anak tersebut saya minta menuliskan apa yang dia pikirkan. Sudah saya lakukan dan ada tulisannya, kemarin sudah saya bimbing 1 kali untuk menulisnya. Artinya menurut kami, saya sendiri pribadi, apa yang kontekstual pelajaran sampai di sekolah plus dikuatkan di P5 itu bermanfaat buat anak-anak gitu. Karena ternyata anak-anak yang ABK tadi juga melaksanakan itu sekolahnya. Di rumahnya diterapkan. Bikin kompos tadi Pak. Makanya itu yang kontekstual pembelajaran tadi tetap kami akan sampaikan, tetap kami coba lakukan. Mungkin dengan tambahan konten-konten yang lain. Misalnya kan nanti mungkin saya minta di IPA ada kayak jamur gitu kan Pak. Bagaimana gitu. Itu yang kontekstual. Terus mungkinnya yang tidak usah muluk-muluk tapi anak-anak bisa melihat. Harap saya ke sana gitu. Dan program ini saya sampaikan di awal semester kemarin, tapi sering saya kuatkan juga di dalam kombel sebulan sekali. Kalau kombelnya kan seminggu sekali kan Pak, tapi kalau sebulan sekali itu saya mengingatkan kembali terkait program-program yang sudah kita rancang bersama. Oke, terkait dengan semacam penguatan ya, dari Google ya, sampai tingkat dasar tadi. Iya, pelatihannya tingkat dasar. Itu yang dipelajari apa, terus penerapannya bagaimana? Kebetulan kami kan waktu tingkat dasar itu BIMTEK bagaimana memanfaatkan semua produk-produk Google Pak. Misalnya Google Workspace, Google Sheet, Google Classroom, email segala macam. Alhamdulillah itu dimanfaatkan. Jadi sekarang-kadang itu guru-guru memanfaatkan Classroom untuk penguatan akademik di sekolah. Jadi disami-sami gini. Kalau boleh anak-anak belajar nanti kalau mungkin dimanfaatkan di sekolah pakai Classroom, dibimbing di sekolah, nanti di rumah saat mereka pegang HP dibuat kontrol orang tuanya, diberi tugas boleh baca ini materinya ada di Classroom kita. Itu yang salah satu yang dibuatkan. Jadi dibuatkan di sana, diaplikasikannya langsung ke anak-anak.
Jadi anak-anak juga terbiasa belajar kelas maya. Selain kalau tahun lalu kan menggunakan LMS Pak atau pihak ketiga, cuman karena kita sekarang menjadi terus dengan Google, kami mencoba menggunakan semua produk Google untuk dalam pembelajaran. Itu sudah menyeluruh semua mata pelajaran atau belum? Yang sudah dilaksanakan itu TIK, Bahasa Indonesia, Matematika, nah itu sudah dilaksanakan Pak sama IPA. Namun yang bahas agama belum sama PPKN. Mungkin bertahap ya. Anak-anak apa gurunya juga mau mempersiapkan diri kan Pak untuk membuat classroomnya. Tapi kalau memanfaatkan TIK yang lain bentuk kode lain, misalnya Google Sheet, Google Workspace-nya, itu seluruh mapel sudah manfaatkan ya Pak. Sekarang seluruh guru sudah tingkat dasar sudah selesai, tinggal lanjut. Nah, untuk penguatan pendidikan inklusi ini, guru kita sudah 3 termasuk saya untuk pelatihan tingkat lanjut ke nasional. Jadi mungkin itu yang dilakukan pertama kali yang harus saya lakukan. Jadi mensupport teman-teman guru untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan. Oke, yang perlu juga ditekankan lagi tadi, bagaimana menciptakan ya, membangun lingkungan sosial, lingkungan emosi di kelas ya. Karena nanti itu ada kaitannya dengan akreditasi, mungkin nanti perlu ditambahkan supervisi ya, seperti apa guru membangun lingkungan itu, kedua lingkungan itu. Artinya gini, guru masuk jangan serta-merta langsung ngasih materi gitu loh. Nah itu yang pertama kalimatnya kan gitu. Artinya kan ada sesuatu yang dilakukan tapi tidak mubazir gitu kan. Lingkungan sosial dan lingkungan emosi, karena itu menjadi penting. Kaitannya itu kepada psikologis anak-anak. Mungkin termasuk juga gurunya. Iya. Kalau penerapan pendidikan sosial emosional kan Pak, kita yang sudah mengikuti di guru penggerak kan cuma 1, jadi tambah saya jadi 2 kan HPP-nya. Nah makanya di Kombel itu saling berbagi. Cuman yang menjadi guru KPK penggerak kan sudah ada 3 kan Pak, jadi sudah 5, ada separuh. Nah beberapa lagi yang untuk KSE itu memang perlu ini Pak, perlu dikawal terus sih kayak. Iya. Mungkin karena kan nggak bisa apa ya, langsung dikasih KSE itu begini gitu. Iya nggak bisa. Jadi saya juga mesti harus kontrol terus ya Pak ya kayak gitu. Iya. Jadi begini, analognya begini. Kalau kita masuk toko pakaian ataupun toko sepatu gitu, itu kan tugasnya tanya kan gitu. Bu, silakan masuk Bu. Apa bisa saya bantu Bu? Nyaman dulu ya? Iya. Nah itu sosial dan emosional itu salah satu contoh yang paling sederhana. Oke. Keterampilan sosial emosional itu kan ada 5 ya. Ada kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri gitu kan. Iya. Keterampilan berrelasi, kemudian mengambil keputusan bertanggung jawab gitu kan. Nah, di dalam pembelajaran sosial emosional atau yang disebut dengan kasek ya saya. Nah itu bagaimana menerapkan keterampilan itu di dalam sebuah pembelajaran. Kalau di situ kan, kalau di sekolah penggerak itu kan kalau di program guru penggerak itu kan ada pembelajarannya terintegrasi dalam mapel, ada pembelajaran secara menyendiri gitu kan, terkait dengan pelaksanaan itu. Nah saya lebih suka dengan yang terintegrasi saja. Tadi kan sudah disinggung bagaimana menciptakan lingkungan sosial tadi. Secara keseluruhan kalimat besarnya kan itu kan. Tapi tujuannya kan bagaimana menerapkan sosial emosional tadi Ibu ya. Nah betul kata Ibu, harus dikawal gitu kan. Kan di situ kan ada, kalau Ibu buka lagi nanti kan, itu kan ada indikator-indikatornya gitu. Misalnya kesadaran diri. Kesadaran diri itu apa saja sih cakupannya gitu kan. Kemudian kesadaran sosial apa saja cakupannya, manajemen diri apa saja cakupannya gitu kan. Nanti kan dari situlah nanti kita bisa melihat apa yang sudah dilakukan gitu ya. Itu berarti saya bikinkan semacam kayak format Pak. Boleh. Google Form saja atau pakai Excel? Jadi gini, saya tuh berpikirnya biar langsung punya rekaman gitu Pak, hasil laporannya gitu. Ibu tuh kepentingan punya rekaman. Iya.
Kalau saya kepentingannya bagaimana itu muncul betul di kelas gitu kan. Nah, nanti kan sama dengan asesor gitu kan, kepentingannya muncul betul di kelas gitu kan. Nah, kalau ibu itu sebagai kontrol sudah terlaksana apa belum gitu kan. Nah, kalau belum berarti kan yang mana yang belumnya kan. Itu yang perlu ibu perbaikan gitu. Nggak apa-apa, silakan Bu. Nggak apa-apa. Divideokan juga boleh gitu kan, dibuat checklistnya juga boleh kan. Nah, disitulah bahan ibu nanti memberikan penguatan pada saat di kompel itu bagaimana sih penerapan pelajaran sosial emosional ini. Nah, minta dibantu dengan si Dimas kan lulus itu kan gitu. Nah gitu. Karena kalau set yang pertama itu tuh kalau dijabar, kalau ini asesornya biasanya kan asesornya kan dibekali ya dengan cara dia menyidik gitu kan. Itu panjang ya ceritanya itu. Ibu boleh ibu membuat apa cek boleh apa. Sebagai kontrol ibu untuk melihat guru kita ini sejauh mana. Iya. Soalnya kalau ibu nggak menggunakan checklist juga, ibu kebingungan juga nanti ibu menilai sampai di mana kan gitu. Nah, tapi maksud saya nggak usah secara aklamasi bahwa ibu saya ajar apa ibu mengajar akan saya conteng mana, nggak usah. Ibu diam-diam aja ya. Nah, biar real gitu, maksudnya biar gurunya nggak kagok gitu kan. Iya, karena yang melihat yang dulu tuh kan Pak, dulu kan waktu yang dulu kita ada diskusi, nanti ibu pada saat disiplin positif, dia sibuk dengan konten disiplin positif aja, akhirnya nah, itu dia yang jadi masalah. dulu gitu. Evaluasinya ibu laksanakan pada saat nanti refleksi aja gitu kan. Kan ada observasi pembelajaran apa ya kinerja itu kan ada pasca observasi kan. Di situ aja diskusinya gitu kan. Itu aja penguatannya gitu. Karena sebenarnya ibu tanya disiplin positifnya ada juga ya kan, saya menemukan dia fokus pada penerapan disiplin positif, tapi konten akhirnya dia tuh bukannya nggak paham tentang konten, tapi kontennya nggak lepas kan Pak, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut nggak tercapai akhirnya. Jadi seakan-akan observasi ini menjadi sebuah ya kayak drama kan Pak. Yang sebenarnya kan kalau saya begini. Dulu gitu. Kalau saya benar gini bagus sih. Agar guru itu tampil apa adanya, dia mengeksplor dirinya sebagai seorang tenaga pendidik. Kalau menurut saya sih, ini pribadi saya, cukup kita mengambil rekamannya saja dari dia masuk kelas sampai dengan terakhir penutup. Nah, baru kita lihat gitu di ruangan ini, kita baca, perhatikan, gitu, dicatat. Kalau gitu. dulu hanya gini Pak, saya kan masuk kelas full ya. Tapi saya membandingkannya ada rekaman CCTV Pak. Oh gitu ya. Untuk hal yang lain, bukti-bukti yang lain, ada rekaman CCTV Pak. Jadi CCTV-nya kan saya lihat bagaimana keseharian yang real ya, yang tidak ada saya, tapi saya melihat di CCTV. Iya, nah itu pentingnya itu. Jadi kan artinya kan ada kelihatan gitu ya. Iya. Mana yang disutradarai dalam arti yang dibuat semua, mana yang tidak. Nah kita tuh ngambil yang originalnya sebenarnya supaya itu menjadi kebiasaan, maksudnya gitu. Kalau yang disutradarai itu kan artinya kan diarahkan gitu kan, gini. Nah ini saya berpendapat kalau untuk memberikan penguatan di KSE itu nggak usah dikasih tahu gitu. Jadi pada saat ada pasca observasi, diskusi baru sampaikan gimana-gimananya gitu. Berikan juga praktik baik nggak apa-apa. Karena ibu kan punya motivasi ingin meningkatkan akreditasi. Ya mau tidak mau harus diakreditasi. Nggak bisa menggunakan mesin sebuah sistem, kecuali kalau ibu misalnya kan tidak ada keinginan mau naikkan itu. Jadi kalau punya keinginan mau meningkatkan ini mau tidak mau visitasi, ya harus. Karena itu syarat visitasi itu ketika memang dashboard sistem 3 komponen tadi memang amburadul dan tanda petik gitu kan, kemudian ada juga laporan dari masyarakat, kemudian sekolah tersebut beringinan untuk meningkatkan tingkatan akreditasinya, harus visitasi itu. kayak Bu Belati kemarin kan nggak mau meningkatkan, ya keluar dari gitu aja dia udah keluar. Saya pengen meningkat Pak. Ya itu, jadi kan masa saya di sini udah 2 periode lebih kan Pak, dari 2016. Ibu di sini berapa kali akreditasi? 2, saya yang kemarin otomatis keluar ya Pak. Waktu 2000 berapa itu kan? Nah itu peralihan itu Bu. Proses peralihan itu saya otomatis keluar
awal itu 2026 akan dia habis masa adaptasinya. Saya pikir kenapa nggak mencoba, harus ada perubahan lah. Iya, bilang sama Pak Komar gitu. Saya mau meningkat poak kalkulasinya. Jangan yang itu terus itu kan. Itu aja gitu. Makanya ibu siapkan gitu, kamu kalkulasi aja gitu. Memang ya itu tadi, kalau instrumennya itu nggak banyak. Cuman pertanyaannya yang mendalam itu yang banyak. Nah, kemudian pengamatannya yang banyak. Ya gitu. Memang mereka ya namanya juga isi akan asesor ya, memang dibekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus, yang tajam, yang kritis. Ini bukan. Kalau tidak dibuka itu bukan asesor namanya. Iya. Cuma melihat mana dokumenmu, wah ya, nggak jadi itu. Ya. Mungkin itu Bu yang kalau saya memberikan masukan Ya. program itu ya. Siap. Jadi Lebih yang lain kan cuma melanjutkan aja ya, ya mahasiswa melanjutkan, ya inklusi melanjutkan tapi Iya. ya. terus tadi Pak terkait dengan e-kinerja ini kan saya kali observasi kan sama Bapak kan. Tanggal berapa tuh ibu Pak? Kalau saya baru mau mengajukan ke Bapak itu tanggal 13. Bulan apa? Saya 13 bulan ini. Hari ini maksudnya? Iya. Aduh, jangan dulu lah. Saya belum siap Bro. Saya mau belajar dulu lah. Nah, iya karena itu saya kira-kira So, Bapak ini saya belum lihat RHK dulu saya lihat lagi. Belum saya belajar. Saya itu biasanya kan saya pelajari dulu, Iya, terus saya makanya lihat dulu gitu. saya kan udah di tahapan yang sudah ini kan Pak, tahapan mengajukan praktek kinerjanya. Nah, saya kerubik observasi kan Pak, sudah sampai tahap itu. Jadi Gini. pemantauan kinerja isi dokumen persiapan Pak, saya udah tahap situ. Nah, kira-kira saya kan mau melanjutkan. Nah, saya bikinkan begini kan di sini Pak. Sudah ada kan. Saya tadi malam sudah isi. Saya ingin saya perilaku yang diobservasi, kepala sekolah menunjukkan dokumentasi praktek baik yang relevan dan berdampak pada kemudian pembelajaran. Kepala menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan Berarti pembelajaran. ada juga dokumen di situ ya? Iya, ada satu dokumennya. Terus kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi. Nah, saya upaya pelaku yang untuk pelajarinya untuk mencapai target tersebut, saya akan menunjukkan praktek baik hasil dalam bentuk laporan dokumentasi yang tepat. Tapi tadi saya pegang aman tadi Pak, menyampaikan informasi dengan santun, baik-baik, interaktif dan meresponnya dengan baik. Nah, ini tanggal observasinya yang belum saya bikin. Nah, saya bikin tanggal hari ini. Nah, ini aja. Kita libur kapan sih? libur sampai tanggal 27. Tanggal 27. Iya. Hari ini tanggal berapa? 13 ya. 13 berarti berapa hari lagi? 6 hari lagi ya? Iya. 6 hari lagi. Tapi ini kan juga 1 tahun sih Pak. Iya lah, maksudnya kan kalau misalnya ibu udah mau terbukti kan, kalau di bulan Maret kita mau tanggal berapa sih? Maret puasa. Masuk lagi tanggal 6. Saya tadi berpikir tadi kepala sekolah ini minta itu sebaran. Oh, nah, nggak apa-apa kalau memang Bapak itu kan kita harus punya waktu ya. Ini kan masih menjadi kalau Lebaran berarti bulan April kan? Ya, April aja. April apa Pak? Berarti itu udah memper ujian sekolah Pak. Akhir pertengahan April boleh tuh Pak. Kita mau ya Masuk kan tanggal 9 April Pak. 9 April masuk. Hari apa ya? Senin ya? Enggak, Kamis Pak. Kamis ya? Iya, 9 April itu Kamis. Nah, minggu itu aja. Minggu pas masuk itu ya? Kan Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, minggu yang itu aja. Itu tanggal berapa itu?